wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya kita bisa berjumpa kembali. Baik, di kesempatan kali ini saya atas nama Muhammad Fadil Zikin dan ini rekan saya Muhammad Yunus Firmansyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami kepada salah satu pengusaha yang mana tugas ini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah konseling bisnis. Ya, betul. Baik, langsung saja. Di sini kami telah paparkan beberapa pertanyaan kepada pengusaha yang bersangkutan dan berikut juga akan kami presentasikan hasil daripada jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, langsung saja. Oke, mungkin saya bisa jelaskan. Jadi kebetulan kami kemarin itu wawancara terkait seorang pengusaha sukses, pengusaha muda. Nah, beliau ini fokusnya di bisnis fashion, bisnis pakaian, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oh baik, berarti kurang lebih usaha yang dilakukan adalah dagang ya? Ya, berdagang, jual beli. Baik, di sini pertanyaan pertama kita punya pertanyaan, mengapa kita harus berbisnis di era yang penuh dengan banyaknya persaingan? Oke, baik. Jawaban dari pengusaha tersebut, mengapa kita harus berbisnis di era di zaman yang penuh dengan banyak persaingan? Jadi jawabannya yaitu karena pada zaman sekarang, terutama di zaman globalisasi, kita sebagai seorang pengusaha, kita dituntut untuk banyak-banyak bersaing dengan banyak usaha. Karena apa? Karena di situ kita akan mendapatkan banyak peluang, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup, apalagi bagi yang berkeluarga. Oleh karena itu, pengusaha adalah salah satu profesi yang sangat mungkin langka diminati, tetapi di situ memiliki peluang yang sangat besar ketika kita mampu bertahan. Berikut jawaban dari beliau. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yang kedua. Baik, untuk selanjutnya latar belakang pendidikan Bapak atau Ibu dari awal sekolah hingga berbisnis. Oke, latar belakang dari pengusaha yang kita wawancara itu yang pertama TK-nya itu TK At-Taqwa Bondowoso. Beliaunya TK-nya di Bondowoso, SD-nya SD At-Taqwa Bondowoso dari kelas 1 hingga kelas 4. Tapi ketika kelas 5 sampai kelas 6, beliaunya pindah dari Bondowoso ke Jember. Melanjutkan pendidikan di Mima Asidik di Talamsari sampai lulus. Setelah itu melanjutkan sekolah SMP di SMP IT Al-Ghazali, dan setelah itu melanjutkan studinya di SMK IT Gunung Kasir, dan setelah itu melanjutkan di kuliahnya yaitu di Libya, Surabaya. Kurang lebih seperti itu. Berarti memang sebenarnya tidak ada yang linear dengan tidak ada kaitannya dengan pendidikannya gitu. Cuma mungkin karena kemauan ya. Ya, sepertinya hobi sepertinya. Hobi. Dan juga sepertinya kan memang untuk kebutuhan saat ini kan lebih banyak dibutuhkan. Nah, benar itu. Baik, langsung ke pertanyaan yang ketiga. Bisnis apa saja yang pernah dilakukan selama ini? Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu bisnis yang dilakukan selama ini, dari jawaban beliau adalah cuma satu, yaitu bisnis fashion, bisnis pakaian, jual beli baju takwa. Kenapa beliau cuma bisnisnya yang dilakukan masih satu? Karena jawabannya itu berbisnis itu memang perlu banyak percobaan, tetapi dia memilih satu objek. Nah, dari satu objek itu katanya dimaksimalkan sampai menemukan titik keberhasilan. Sehingga dari awal beliau mencoba bisnis dari kelas SMP sampai sekarang sampai kuliah, bisnisnya itu gak ganti-ganti, gak bisnis jual makanan atau apa, tapi fokus di bisnis jual pakaian. Karena katanya beliau itu berbisnis itu perlu fokus, sebagaimana orang yang kuliah atau belajar perlu fokus agar semuanya itu bisa diketahui kekurangan dan kelebihannya. Kurang lebih seperti itu. Berarti memang disarankan kalau kita mau berbisnis atau berdagang, berarti fokus satu. Iya, fokus satu. Baik, ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memulai bisnis dari awal hingga besar? Ini mungkin secara global ya, secara umum. Jadi mungkin ini bagi pemirsa juga yang menonton, bagaimana kita ini memulai bisnis, apalagi tidak punya modal mungkin ya seperti itu. Jadi kuncinya kata beliau adalah mulai dulu. Pengusaha-pengusaha sukses seperti Jack Ma, seperti mungkin Ipo Santosa dan sebagainya, ketika berbisnis itu kuncinya mulai dulu.
Nah, ketika kita memulai, nanti kita akan menemukan di situ relasi, menemukan di situ kita akan menemukan teman, menemukan mentor, sehingga kita nanti akan diarahkan untuk berbisnis lebih handal kembali. Jadi kurang lebih seperti itu. Berarti memang tahap awalnya itu harus Coba mulai dulu. Meskipun sebenarnya kita nggak punya cukup modal. Nah, benar. Jadi memang mental lebih utama. Ya, mental. Ya. Baik, lanjut poin kelima, dalam berbisnis ada yang namanya pasang surut. Lalu bagaimana cara menyikapi dan menyelesaikan? Oke, jadi ini berkaitan dengan pertanyaan yang keempat. Ketika kita sudah memulai, pastinya nanti ketika di perjalanan kita akan menemukan pasang surut dalam berbisnis. Ketika pasar kita naik, tapi kadang-kadang ketika itu langsung bangkrut. Mungkin yang beli tidak lagi datang ke kita. Bagaimana solusinya? Nah, jawaban dari pengusaha tersebut adalah yaitu kita banyak-banyak bertanya, mungkin berdiskusi dengan orang yang lebih berpengalaman. Karena kita mungkin juga pemula, sehingga kita perlu banyak berdiskusi mungkin seperti itu ya. Nah, karena kalau kita berdiskusi, kita akan nanti mendapatkan banyak pengalaman karena mungkin kegagalannya lebih daripada kita, sehingga kita tahu bagaimana caranya kita bangkit dari kegagalan, apalagi dalam berbisnis. Kurang lebih seperti itu. Sangat menginspirasi ya. Ya, sangat menginspirasi. Baik, selanjutnya ketika di bangku kuliah, organisasi apa yang pernah diikuti, yang mana ini di sana yang menurut Bapak ini itu nambah pengalaman? Organisasi apa? Nah, jawaban beliau, organisasi yang pernah diikuti selama di bangku pendidikan dari awal sekolah sampai dia kuliah. Jadi kebetulan baru bergabung organisasi itu di SMP. Itu pun menjadi bagian dari OSIS, bagian olahraga. Terus ketika SMA, dia bagian di pesantren, sehingga dia menjadi bagian bahasa. Jadi nggak ada korelasi antara bisnisnya dengan organisasi yang pernah diikuti gitu ya. Gitu. Jadi memang di luar itu semua dia belajar gitu ya. Di luar dunia pendidikannya, sehingga kayaknya itu lebih ke mungkin hobi. Karena hobi itu kan. Hobi, kemudian tekadnya yang kuat, mental berani. Kemudian lanjut, apa jurusan ketika kuliah dan mengapa memilih fokus di dunia bisnis? Oke, jurusan ketika kuliah beliau malah jurusannya itu jurusan bahasa Arab. Karena memang katanya beliau itu ada keinginan bisa kuliah di Timur Tengah. Nah, tetapi karena berkali-kali nyoba tes itu gagal sehingga gak diterima, akhirnya beliau itu mungkin nyari sampingannya itu berbisnis gitu. Nah, kebanyakan seperti itu katanya. Jadi fokus pendidikan. Tetapi kita harus punya sampingan sehingga kita punya income pendapat dari dari bisnis kita. Jadi kita nggak berharap mungkin dari kita ngajar itu mungkin bagus juga. Cuman dia lebih suka itu dapat penghasilan dari bisnis gitu. Berarti semacam plan B gitu. Nah, plan B. Plan A-nya gagal, terus dia punya plan B gitu. Dan itu sudah disiapkan dengan baik. Kemudian kita lanjut. Apakah dalam berbisnis butuh yang namanya mentor? Oke, dalam berbisnis jawaban beliau itu sangat butuh yang namanya mentor. Ibaratnya seperti seorang murid di sekolah butuh yang namanya guru. Tadi telah kita sampaikan bahwasanya mentor itu adalah orang yang paling banyak pengalaman, sehingga bagi seorang pengusaha butuh yang namanya mentor agar ketika terjadi yang namanya pasang surut seperti tadi itu tidak tidak mudah pesimis. Nah, itu kuncinya adanya mentor. Berarti memang kayak butuh pembimbing juga. Nah, butuh pembimbing gitu. Ya gimana ya, kan namanya juga apalagi pemula gitu ya. Apa-apa juga belum banyak tahu gitu. Nah, mas nggak ada mentornya, ya gimana ya? Bingung nanti ketika di tengah jalan. Iya. Yang terakhir ini di sini ada, apakah dalam berbisnis harus punya modal dulu? Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang awal-awal. Jadi dalam berbisnis memang banyak orang yang mengatakan berbisnis harus punya uang, harus punya modal. Ingat ya, katanya beliau itu modal gak harus uang. Modal itu ada modal ide, ada modal usaha itu artinya itu tenaga, terus ada modal uang tadi itu. Nah, modal itu tergantung dengan kemampuan kita. Ketika kita mampu dengan ide, berarti kita bisa dengan cara membuat ide yang sangat menarik kepada teman kita yang ingin berbisnis. Nah, ketika kita punya uang, kita bisa berinvestasi untuk membangun bisnis. Jadi tergantung kitanya, idenya mulai dulu, sehingga nanti modal itu bukan menjadi alasan ketika kita mulai bisnis. Gitu.
Berarti memang terkadang kan di pikiran orang-orang selama ini tuh modal itu berupa uang. Nah, ya benar. Jadi kadang orang menurut saya takut mau mulai bisnis nggak ada modal, nggak ada uang. Nah, ya. Dan ternyata modal itu banyak macamnya, nggak cuma uang. Ya, gitu benar. Berarti memang apa sebenarnya untuk memulai bisnis modal cuan itu dikesampingkan dan didahulukan modal mental gitu Ya, ya. mental. Oke, Oke, sebelum ditutup ada satu pesan dari beliau sebagaimana kelompok yang lain. Jadi ada satu pesan yang dititipkan kepada teman-teman yang menyaksikan semuanya. Intinya berbisnis itu adalah salah satu profesi yang dilakukan oleh para nabi, terutama nabi kita itu semuanya saudagar. Sahabat semuanya itu saudagar seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Maka dari itu ketika kita masuk ke dunia bisnis, maka kita ini profesi yang mulia, yang berpahala. Kurang lebih seperti itu. baik, telah kita dengarkan bersama hasil daripada wawancara kita kepada salah satu pengusaha yang mana di sini pengusaha bisnis pakaian ya pakaian. Jadi memang sangat menginspirasi dan jawaban-jawabannya memang benar-benar buat kita yang misal pemula ini sangat cocok gitu. Ya, benar. Sangat cocok. Jadi intinya kalau yang disampaikan dosen kita juga tentang dunia bisnis, mungkin disarankan kita untuk memulai bisnis yang kita mampu dan kita tahu. Nah, Dan itu juga potensi kita, ya. yang mana dari situ akan awal daripada kemudahan sebenarnya. Beda ketika kita memulai bisnis dan kita sebenarnya bukan di arah sana, bukan itu yang kita senangi. Nah, benar. Kita akan dapati kesulitan di awal di seperti itu. Beda ketika apa yang memang sudah menjadi kesenangan kita. Contoh memang kita suka memasak, suka memasak. Kemudian kita memulai bisnis jual olahraga, kan nggak gini ya, jadi susah. Ya. Kecuali kita mulai bisnis membuka warung makan, membuka restoran gitu ya, atau kafe gitu ya. Jadi ada kemudahan di sana tanpa harus bingung-bingung cari karyawan di awal gitu ya. Baik, demikian mungkin ada yang mau disampaikan. Nah, kurang lebih sepertinya sudah cukup teman-teman semuanya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila didapati salah kata maupun tingkah, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.